Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan ta'lim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 77. Halaman 77 baris ke-4 dari bawah. Halaman 77 baris ke-4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Bullu arhamakum, sambunglah silaturahmi di antara kalian, walau bisalami, walaupun hanya dengan ucapan salam. Jadi sambunglah, pesan Rasul, sambunglah silaturahmi di antara kalian. Jadi sesama kita saling bersilaturahmi, terutama kepada keluarga, walau bisalam, walaupun hanya dengan ucapan salam. Yaitu penjelasan hadis ini maksudnya adalah siluhum, silaturahmilah dengan kerabat, dengan mereka, bima taqdiruna alaihi, dengan yang kamu mampu untuk melakukan. Ada yang mampunya bawa uang, kita silaturahmi sambil bawa uang. Ada yang mampunya bawa oleh-oleh, silaturahmi sambil bawa oleh-oleh. Ada yang gak mampu sama sekali, kata Rasul, silaturahmilah walaupun dengan ucapan salam. Nah, itu maksudnya hadirin sekalian. Jadi silaturahminya sangat penting. Wah, saya nggak punya apa-apa, walaupun dengan ucapan salam, hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya uang, pakai kita uang, atau kita beli sesuatu, kita hadiahkan sambil silaturahmi, sambil bawa hadiah. Orang itu akan senang, hadirin sekalian. Atau bawa makanan ringan, atau bawa kesukaannya. Yang penting kita silaturahminya, hadirin sekalian. Lagi nggak punya apa-apa, sudah hanya dengan salam, hadirin sekalian. Waqad ammat, dan sungguh telah merata, fi hadzal zamani, di zaman sekarang ini, qati'atul arhami, memutuskan silaturahmi. Jadi kata Al-Habib, di zaman sekarang ini
telah umum silaturahmi itu banyak yang terputus, maka usahakan kita jangan orang yang memutuskan silaturahmi. Banyak silaturahmi itu terputus. Wakilatul mubalati, dan sedikit perhatian bisilatihim, untuk menyambung sesama keluarga, sesama mereka atau sesama teman. Wa ta'ahudihim, dan melaksanakan silaturahmi. Jadi sedikit sekali perhatian di antara orang zaman sekarang yang mementingkan silaturahmi. Ada yang urusan bisnis lupa silaturahmi, ada yang urusannya ngojek sampai malam lupa silaturahmi, ada yang urusannya dagangnya laris terus lupa silaturahmi. Jadi usahakan kita tetap menyambung silaturahmi, hadirin sekalian, meskipun kita punya kesibukan. Wala'alla, dan barangkali as-sababu, sebabnya, fima, di dalam perkara, hadasa, yang terjadi, wa amma, dan telah umum, al-ibadu, di antara manusia, wal biladu, di negeri ini, berupa apa? Min dohkil ma'ashi, sulitnya beban hidup, wa dohfil arzaki, lemahnya rezeki, sedikitnya rizki, wa qillati dzatil yadi, sedikitnya orang yang memiliki tangan, maksudnya orang yang mampu dan memberikan bantuan. Memungkinkan sebabnya huwa, yaitu al-qati'atu lil arhami, memutuskan silaturahmi. Jadi mungkin saja, kata Al-Habib. Kalau Al-Habib bilang mungkin, biasanya ini terjadi, hadirin sekalian. Penyebab sulitnya beban hidup, sulitnya kehidupan, sehingga menjadi beban hidup yang sangat berat, sedikitnya rizki yang kita peroleh, kemudian tidak berdayanya kita terhadap urusan-urusan kita, maka penyebabnya diantaranya adalah memutuskan silaturahmi atau putusnya silaturahmi kita. Bisa jadi kita nggak memutuskan silaturahmi, tapi silaturahmi yang sudah putus tidak kita jalankan, hadirin sekalian. Ada kerabat sana tidak pernah ditengok, nah itu mungkin salah satu penyebabnya. Jadi usahakan kita menjadikan orang yang menyambung silaturahmi. Yang dulu-dulu saudara nggak pernah ditengok, nggak pernah dikunjungi, mulai sekarang kita kunjungi. Minimal, ini minimal, hadirin sekalian, minimal itu kalau ada pernikahan hadir, karena hukumnya sebenarnya wajib. Jadi hukumnya wajib, dan niatkan silaturahmi, hadirin sekalian. Minimal kalau lebaran itu memanfaatkan, ini ada lebaran, manfaatkan. Jadi kan kita nggak canggung, kita kan nggak nanya-nanya, orang nggak nanya kenapa sih berkunjung, karena nggak kebiasaan, hadirin sekalian. Jangan kita berkunjung kalau lagi mau minjem duit aja, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan berkunjung itu karena Allah. Saya berkunjung karena Allah, udah selesai, lalu sebentar pulang lagi, hadirin sekalian. Rasul juga nggak menganjurkan nginep, nggak menganjurkan lama-lama, tetapi silaturahmi, hadirin sekalian. Nggak ngajurin lama-lama ngobrol sampai mengganggu kerjaan dia, enggak, hadirin sekalian. Yang penting silaturahmi, udah ketemu sebentar, ngobrol sebentar, lalu pulang lagi, nggak jadi masalah, hadirin sekalian. Maka usahakan kita menjadi orang yang menyambung silaturahmi, hadirin sekalian. Nah, pemutus silaturahmi itu alladzi qad fasyad, yang sudah telah menyebar, wan tasyarat, dan telah umum, fi hadhil ayyami, di hari-hari ini, maksudnya di zaman sekarang ini. Jadi di zaman sekarang ini banyak orang yang nggak tahu, ternyata saudara, ternyata ponakan, ternyata paman. Nah, kita nggak tahu lantaran kurangnya silaturahmi. Jadi telah umum, telah merata. Ada saudara nggak kenal saudaranya, begitu dikenalkan dia kaget, ternyata itu masih saudara, ini masih saudara, hadirin sekalian. Maka mulailah kita menyambung silaturahmi, hadirin sekalian. Tujuannya ridho Allah, selesai. Bukan tujuannya dapat pinjaman, bukan tujuannya dapat target nih, kalau kunjungan sini 100.000 minimal dapat nih. Nah, jangan kita targetkan materi, hadirin sekalian.
berkunjung karena Allah, selesai. Nanti Allah yang akan membalas, kita pasti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Halaman 78. Wa qad waradat, dan sungguh telah dijelaskan al-ahadisu oleh hadis-hadis bi anna silatul arhami, bahwa silaturahmi itu mansatun fil ajali, bisa menunda kematian. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah tahu bulan ini meninggal, kita rajin silaturahmi. Nah, Allah bisa menundanya, bisa tahun depan, bisa tahun berikutnya, bisa tahun berikutnya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul telah menerangkan bahwa silaturahmi itu bisa menunda ajal. Hadirin sekalian, yang harusnya kita meninggal jadi ditunda oleh Allah, jadi tidak meninggal lantaran kita gemar bersilaturahmi. Hadirin sekalian, wa masratun fil amwali, dan memperbanyak harta. Hadirin sekalian, meskipun harta bukan tujuan, tetapi ini dari Rasul bahwa orang yang bersilaturahmi biasanya rezekinya melimpah. Hadirin sekalian, biasanya rezekinya lancar. Hadirin sekalian, maka kita hendaklah bersilaturahmi. Satu lagi hadirin sekalian, yaitu menolak musibah. Hadirin sekalian, misalkan kita ditakdirkan oleh Allah tabrakan, lalu ternyata kita orang yang senang bersilaturahmi jadi keserempet doang, atau meleset tabrakannya, atau tidak jadi tabrakan, itu Allah yang mengatur. Hadirin sekalian, dan itulah fadilah, keutamaan di antara hikmah kita bersilaturahmi. Maka tidak ada ruginya kita bersilaturahmi, meskipun orang yang kita silaturahmiin lagi monyong, atau nggak enak dipandang, urusan kita silaturahmi doang. Hadirin sekalian, selesai, lalu mendapatkan keridhaan Allah. Apalagi kita dapat senyuman, nah lebih harusnya, apalagi dapat hidangan, minimal teh manis, lebih apalagi kita dapat makanan. Hadirin sekalian, minimal kita silaturahmi lalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala qad basata rizqa, sungguh akan melapangkan rizki, li aqwamin, bagi kaum-kaum, wa aksara, dan memperbanyak, lahum, bagi mereka, al amwala, harta-harta. Jadi orang yang bersilaturahmi, janji Rasulullah, Allah akan melapangkan rizkinya dengan mudah, Allah akan memperbanyak hartanya dengan mudah. Hadirin sekalian, jadi bisa jadi kesempitan hidup kita, kurangnya silaturahmi itu sangat mungkin. Hadirin sekalian, meskipun ada sebab-sebab atau faktor lain yang kita tidak tahu. Hadirin sekalian, wa ma nazara, dan Allah tidak memandang, ilaihim, kepada mereka, munzu khalqihim, tatkala mereka diciptakan, li adami silatihim, dengan tidak adanya silaturahmi mereka, arhamahum, kepada para kerabat. Jadi Allah tidak memandang di dunia dan di akhirat orang yang tidak silaturahmi. Artinya rizkinya tidak dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rizkinya seret. Hadirin sekalian, karena Allah tidak memandang. Hadirin sekalian, dan di akhirat nanti, naudzubillah min dzalik, mendapatkan siksanya Allah. Naudzubillah kalau kita tidak bersilaturahmi. Fatakunul qati'atu, ketika dia memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka, dan dia meninggalkan as-silata, silaturahmi, alat didzalika, terhadap yang demikian itu. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Maka mulailah kita menyambung silaturahmi, niat karena Allah semata. Udah niat ikhlas karena Allah, ternyata dia tidak enak, kita tetap bersilaturahmi, maka kita mendapatkan keridhaan Allah. Dan insya Allah keutamaan silaturahmi juga kita dapatkan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua
dimudahkan oleh Allah untuk bersilaturahmi dan melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك